Assalamualaikum, para pemirsa setia Heri Firmansyah Channel. Bagaimana kabarnya? Baiklah, kali ini kita akan menjelaskan tentang 3 teori penemuan hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum Islam. Ketiga teori tersebut adalah 1. Teori Bayani. Teori Bayani adalah merupakan metode di dalam penemuan hukum, istinbat al-ahkam, dari redaksi teks baik ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW dengan penekanan kepada kaidah-kaidah kebahasaan. Al-Yasa Abu Bakar menyebutnya sebagai metode lughawiyah, yaitu penalaran yang terfokus pada penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan. Secara bahasa Bayani berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna jelas, tampak dan terang. Hal ini menunjukkan bahwa secara bahasa, Bayani menunjukkan sesuatu yang sudah nyata, terang dan tidak ada mengandung kebimbangan dan keraguan. Sedang secara istilah, Bayani didefinisikan ulama usyul fikih, dengan mengeluarkan sesuatu dari kesamaran, menuju kepada sesuatu yang jelas. Definisi ini mengarahkan kepada pemahaman, bahwa teori Bayani adalah mengeluarkan hukum yang terdapat di dalam teks nas, baik Al-Quran maupun hadis, yang keadaannya masih dalam keadaan samar dan terdapat keraguan, sampai tersingkap secara jelas dan terang, sehingga dapat diamalkan. Karenanya, teori Bayani ini bertumpu kepada pembacaan teks nas dengan pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan, lughawiyah, linguistik. Pada dasarnya, hukum sebenarnya sudah ada di dalam teks nas, namun ada yang sudah jelas, qot'i, dan masih zani, samar. Untuk mengungkapkan hukum yang zani tersebut dibutuhkan usaha ijtihad dan penalaran dengan metode yang tepat, sehingga hukum yang zani tersebut dapat tersingkap sesuai yang dikehendaki Allah dan dapat diamalkan. Metode Bayani merupakan analisis penemuan hukum dari nas yang sifat penunjukannya bersifat zani, dengan mencari dasar-dasar penafsiran yang berbasiskan kepada kebahasaan. Namun, yang dipergunakan adalah kaidah-kaidah bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Menurut Al-Jabiri, secara historis, epistemologi Bayani adalah yang paling awal muncul pada pemikiran Arab, dikarenakan bangsa Arab yang mengagungkan bahasanya, terlebih setelah menjadi identitas kultur dan bahasa wahyu Tuhan. Bayani adalah sebuah model metodologi berpikir berdasarkan teks, karena itu sumber pengetahuan Bayani adalah nas atau teks, baik dari Al-Quran maupun hadis. Dalam memperoleh pengetahuan dengan menggunakan metode Bayani, menurut Al-Jabiri dengan menggunakan 2 jalan. Pertama, adalah dengan berpegang pada redaksi, lafaz, teks dengan mempergunakan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam bahasa Arab seperti saraf, nahwu, balaghah dan lain sebagainya, sebagai ukuran di dalam melakukan analisa. Kedua, mendapatkan pengetahuan, berdasarkan pada makna teks, dengan pisau analisisnya menggunakan penalaran dan logika berpikir. Pada jalan pertama dalam pengungkapan Jabiri inilah, teori Bayani ini dioperasionalkan, sedangkan untuk jalan kedua karena berhubungan dengan qiyas, maka masuk dalam kategori teori kedua, yakni teori ta'lili. Contoh dalam teori Bayani ini adalah penentuan hukum tentang salat dan zakat pada firman Allah SWT di dalam Al-Quran surah, wa aqimus salah. Dari lafaz tersebut, disimpulkan bahwa hukum salat dan membayar zakat adalah wajib, karena menggunakan kata aqimu dan atu, yang merupakan fi'il amar, kata perintah. Dalam kaidah kebahasaan, setiap fi'il amar adalah menunjukkan atau menuntut kepada kewajiban, kecuali ada dalil atau faktor-faktor lainnya,
Qorinah, yang memalingkan dari makna wajib kepada makna lainnya, seperti sunnah dan lainnya. Dua, teori taklili. Istilah taklili berasal dari kata ilat, yang artinya adalah sesuatu yang menjadi penyebab bagi berubahnya sesuatu yang lain, karena keberadaannya. Teori taklili merupakan metode di dalam penemuan hukum, istinbat al-ahkam, dengan menekankan pada penemuan ilat, atau alasan yang menjadi penyebab bagi penetapan hukum. Teori ini diperlukan, karena pada berbagai macam peristiwa hukum, ada yang tidak terjangkau dan terliputi oleh makna suatu lafaz, dari nash yang ada, sebagaimana yang terakomodir, melalui pendekatan metode bayani. Kalaupun terjangkau dengan nash, namun penunjukannya tidak secara langsung, sehingga dibutuhkan teori lainnya dalam penentuan hukum. Hal ini bisa saja disebabkan oleh teks nash yang ada terbatas, sementara informasi dan teknologi terus berkembang dan maju, sehingga diperlukan sebuah metode dan teori lainnya, dalam penemuan hukum, yang tidak hanya tertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan. Dari sinilah dibutuhkan metode taklili, yang fokus penemuan hukumnya, berdasarkan kepada penunjukan, ilat sebuah nash, yang dilakukan dengan penalaran rasio atau logika berpikir. Secara istilah, menurut Abdul Wahab Khalaf, ilat adalah sesuatu yang menjadi penyebab bagi adanya penetapan hukum, atau yang melatar belakangi penetapan suatu hukum dari nash yang ada. Ilat merupakan sesuatu yang dapat diukur dan jelas, sehingga kuat dugaan bahwa ilat tersebutlah yang menjadi penyebab atau alasan bagi penetapan suatu hukum oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi, ilat hukum inilah yang dijadikan sebagai pedoman di dalam penalaran penemuan hukum, karena diyakini bahwa teks nash tentang sebuah ketentuan hukum oleh syari senantiasa diiringi oleh ilatnya. Ini dikarenakan di dalam penggalian hukum, pendekatan kebahasaan, metode bayani, tidak dapat lagi menjangkaunya. Secara aplikatif, teori taklili ini dengan menggunakan dua bentuk metode, yakni dengan menggunakan metode qiyas dan istihsan. Kedua metode ini telah lama dipergunakan oleh imam mazhab di dalam penentuan hukum, guna menyelesaikan berbagai problematika hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan, kedua metode tersebut menjadi salah satu pilar dalam metodologi penetapan hukum suatu mazhab. Seperti misalnya qiyas dipergunakan oleh Imam Syafi'i, dan istihsan dipergunakan oleh Imam Abu Hanifah. 3. Teori istislahi. Teori istislahi merupakan metode di dalam penemuan hukum, istinbat al-ahkam, dan merumuskan atau membuat pengertian dari suatu perbuatan hukum, dalam penalaran terhadap nash, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yang terfokus pada penggunaan malahat. Malahat sendiri diartikan sebagai kemaslahatan, perlindungan kepentingan, pemenuhan kebutuhan, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan kerusakan dan bencana baik bagi individu maupun kepada masyarakat. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa, mendefinisikan maslahat sebagai penjagaan terhadap tujuan syara. Tujuan syara ini meliputi kepada 5 pemeliharaan dan perlindungan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua yang dapat memelihara dan melindungi kelima hal tersebut disebut maslahat, dan semua yang dapat merusak hal tersebut disebut sebagai mudarat, sebagai lawan dari maslahat. Disebut juga dengan maslahat saat sesuatu tersebut dapat menghindarkan dan menghilangkan kemudaratan. Mustafa Zaid menyatakan bagaimanapun maslahat tersebut didefinisikan dan digunakan, setidaknya akan mengandung 3 hal.
Pertama, maslahat bukanlah hawa nafsu atau dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan orang per orang. Kedua, maslahat mengandung aspek positif dan negatif. Karena itu dengan mencegah kemudaratatan berarti telah mendatangkan kemanfaatan dan ini termasuk dalam kategori pengertian kemaslahatan. Ketiga, semua maslahat yang dilindungi oleh syariat, baik langsung ataupun tidak, berhubungan dengan 5 dasar kepentingan pokok bagi kehidupan manusia, yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Karena itu Al-Yasa, Abu Bakar, memberikan kesimpulan bahwa, maslahat adalah semua kebaikan yang diperlukan manusia, yang ingin dilindungi atau dicapai oleh syariah, dan semua keburukan dan kemudaratan yang ingin dihindari manusia, yang ingin dihindari dan dicegah oleh syariah. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa, semua tuntunan syariah, fiqh, keseluruhannya adalah dalam rangka mendatangkan kemanfaatan, dan mencegah kemudaratan. Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dalam bukunya Al-Burhan, telah memperbincangkan tentang persoalan maslahat, dijadikan sebagai landasan penalaran dalam penentuan hukum. Bahkan dialah yang dianggap sebagai orang pertama, yang membagi maslahat menjadi 3, yaitu ad-daruriyat, al-hajiyat dan al-tahsiniyat, dan membagi ad-daruriyat menjadi 5 macam sebagaimana yang dikenal pada masa kini. Puncak perkembangan maslahat, sebagai prinsip bahkan metode penalaran dalam usyul fikih, dianggap terjadi di tangan Imam Al-Syatibi. Dalam bukunya Al-Muwafakat, ia berusaha mengkaitkan antara maslahat dengan uraian maqasid asy-syariah, tujuan syariat, secara sungguh-sungguh dan mendetail, dan sebagai salah satu syarat, untuk bolehnya melakukan ijtihad. Ia menjadikan topik maqasid asy-syariah, sebagai bahasan yang berdiri sendiri, setelah sebelumnya tidak dibahas, kecuali hanya merupakan bagian pembahasan dari metode lainnya. Secara aplikatif, teori istislahi, setidaknya menggunakan 2 bentuk metode, yaitu pertama maslahah al-mursalah dan kedua set az-zariyah. Maslahah al-mursalah, adalah maslahat yang tidak disinggung secara jelas oleh nas, baik Al-Quran maupun hadis, baik untuk diterima ataupun ditolak, namun secara tidak langsung, didukung atau setidaknya sejalan dengan nas yang umum. Nas yang umum di sini dimaksudkan, hanya menunjukkan prinsip-prinsip atau dapat ditarik darinya prinsip-prinsip. Sebagai lawan dari nas khusus yang dimaksudkan, menunjuk secara langsung persoalan hukum secara langsung. Maslahat mursalah tidak memiliki landasan dari nas khusus, dalil langsung, sebagai sumber pengambilannya, tetapi dapat dikembalikan kepada dalil umum, atau prinsip umum dari ayat atau hadis. Kedua, set az-zariyah adalah metode untuk menutup setiap jalan yang menuju ke arah kemungkaran dan kemafsadatan, kerusakan. Pada awalnya suatu perbuatan tersebut tidak dilarang, dan mengandung kemaslahatan, namun akhir dari tujuan perbuatan tersebut, dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang dan sebuah kerusakan. Untuk menghindarkannya maka perbuatan tersebut harus dicegah, atau ditutup, sesuai arti kata set, yang bermakna menyumbat atau menutup. Metode ini juga dipraktekkan pada perbuatan yang tidak ada landasan dalil khusus yang menunjukkannya.